yang anjir ini banget gitu. Padahal itu belum adegan pemerkosaannya gitu, tapi sama ya kan apa, kita tahu akan masuk ke adegan itu gitu. Itu ketika si pemilik luka itu dia merasa dirinya baik mandiin, dan itu lumayan disturbing sih Mas Eka. Wah gitu. Ajo Kawir hampir kehilangan pemandangan penting. Si pemilik luka sudah meninggalkan celana dan sepatunya, memperlihatkan bokongnya yang hitam dan berhias beberapa bekas luka borok. Dan kemaluannya yang nyaris tersembunyi di balik bulu yang lebat, entah berapa lama tak dicukur. Si pemilik luka bersiap hendak naik ke meja makan, mendorong Rona Merah agar telentang, membuat kedua kakinya membentang. Rona Merah tiba-tiba mendorong balik si pemilik luka dan hendak merompat turun dari meja makan. Si pemilik luka terhuyung, tapi ia sempat menangkap Rona Merah dan menahannya di meja. Rona Merah berontak, namun si pemilik luka naik ke meja dan menindihnya. Rona Merah memekik pendek, si pemilik luka menampar wajahnya sambil berseru. Diam, Sinting. Dengan rakus, si pemilik luka kembali menjilati dada Rona Merah. Sesekali ia membenamkan wajahnya di sana, sementara si perempuan meronta-ronta. Pak Kepala Desa meletakkan kemaluannya di celah dada istri, pikir Ajo Kawir. Sementara polisi ini membenamkan wajahnya di celah dada Rona Merah. Ia bertanya-tanya, di antara keduanya, mana yang lebih menyenangkan? Dan mana yang kelak ingin ia lakukan terhadap perempuan? Ia ingin membicarakan hal itu dengan si Toke, tapi ia tak ingin membicarakan sekarang. Ia tak ingin kehilangan pemandangan penting. Si pemilik luka mengangkat satu kaki Rona Merah dan meletakkan kaki itu di bahu. Dan bersiap membenamkan kemaluannya di lubang perempuan itu. Seandainya sesuatu tak terjadi. Ajo Kawir menonton semua adegan itu sambil menggigil dengan mata tak lepas dari lubang tempat mengintip. Tak kuasa menopang tubuhnya. Pegangannya ke kusen jendela terlepas. Dan tanpa bisa dicegah, ia tergelincir. Suara gaduhnya mengagetkan semua orang. Si Tokek melompat ke belukar semak, tak memperdulikan gerimis yang masih rintik. Si pemilik luka menahan kemaluannya. Si perokok kretek melompat dari kursinya. Ajo Kawir yang juga terkejut mencoba bangun. Tiba-tiba disergap oleh si perokok kretek yang sudah ada di sampingnya. Intens banget sih baca ini barusan. Intens banget. Gue sebagai penyintas juga, penyintas dan pendamping, gue ngerasa banyak yang gue dapat dari bacaan tadi. Terutama yang pertama mungkin soal trauma gitu ya. Traumanya si Rona Merah dari dia menyaksikan pembunuhan suaminya, terus kemudian dia mengalami masalah kesehatan mental dari situ, terus akhirnya dia malah mengalami kekerasan seksual lagi gitu. Gue melihat soal maskulinitas, gimana kita mengajarkan anak-anak laki-laki tentang what it means to be a man, dan bagaimana harus kayak rite of passage gitu untuk ngintip perempuan dan lain-lain. Gue juga ngeliat soal kekerasan seksual tuh nggak simple gitu ya, masih kompleks, banyak layernya antara satu gender dengan yang lainnya, antara aparat sama warga gitu. Jadi ya banyak banget sih yang bisa diambil dari bacaan ini. But first of all, I need to breathe. 5 menit kemudian, Ajo Kawir sudah berdiri di samping meja, tempat Rona Merah masih terlentang menganga. Si perokok kretek memegangnya dengan erat. Jadi kamu mau lihat ini, bocah? Ajo Kawir ketakutan, menggeleng, dan hendak pergi. Tapi, si perokok kretek mengeluarkan dan menempelkan moncong pistol ke dahi si bocah sambil berkata, "Diam dan lihat." Ujung pistol itu terasa dingin di kulitnya. Dan dari sudut matanya, ia bisa melihat pistol itu juga mengkilap, memantulkan cahaya begitu tajam. Begitulah dengan tubuh menggigil hebat, kali ini, karena ketakutan, wajah pucat dan bibir bergetar tak mengeluarkan suara apapun, Ajo Kawir dipaksa melihat kedua polisi itu memerkosa Rona Merah bergiliran.
Si Tokek tak tahu apa yang terjadi. Keluar dari belukar semak dan mengendap kembali ke dekat jendela. Dari sana ia melihat Ajo Kawir seperti mayat hidup di samping meja. Si Tokek berpikir apakah ia akan masuk ke dalam dan menolong Ajo Kawir. Tapi demi melihat pistol yang ditempelkan ke dahi Ajo Kawir, ia diam saja kebingungan. Ya sebenarnya kalau dari yang aku telusuri bahkan dari Cantik Itu Luka sebenarnya udah sangat kebayang meskipun waktu itu belum fokus mengambil isu ini bahwa toxic masculinity itu sangat terpengaruh sekali dalam sejarah Indonesia. Bagaimana ya kalau kita bisa ngelihat bagaimana misalkan 32 tahun di bawah Soeharto itu kan ya militerisme itu juga sesuatu yang sangat maskulin banget gitu.